Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurafiq Mawadin dengan NIM 2006631. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Anggota kelompok 13 ada saya sendiri, ada Muhammad Fikran dan Ninar Sukmawati. Topik pembahasan yang saya bawakan ada yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan. Yang ketiga, prinsipal leadership. Pengertian budaya organisasi. Yang kelima, unsur-unsur budaya organisasi. Yang keenam, pembentukan budaya organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya. Gary Yalk pada tahun 1994 dan Oteng Sutisna pada tahun 1989 melukiskan kepemimpinan secara umum sesuai suatu proses mempengaruhi atau membujuk orang lain menuju ke pencapaian sasaran atau tujuan bersama. Definisi ini mencakup 3 elemen berikut. Yang pertama, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi. Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain. Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada kepemimpinan. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan memiliki relasi dengan para pengikut mereka. Yang kedua, ada kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu seperti telah diobservasi oleh John Gurdon pada tahun 1986 sampai 1989. Kepemimpinan lebih dari sekadar menduduki suatu otoritas yang diformalkan mungkin saat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki proses itu tidak menandai seorang untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model, penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi organisasi, dan mengomunikasikan visi. Mencermati kekuasaan yang dimiliki seseorang di dalam organisasi, kekuasaan dapat mengarahkan perilaku dan interaksi manusia di dalam organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan selalu melibatkan unsur pemimpin, pengikut, dan konteks. Ketiadaan salah satu dari ketiga unsur tersebut akan menghilangkan esensi pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikannya. Sekolah sendiri merupakan organisasi yang dirincikan sebagai sistem terbuka yang secara pasti dipengaruhi oleh berbagai hal yang berada di lingkungannya. Bahkan input sekolah itu sendiri berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Hal ini semakin menguatkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus merespon secara positif berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan. Lain mengenai kepemimpinan dikemukakan oleh Faisal Rival tahun 2004 sebagai berikut. Kepemimpinan mengacu pada suatu proses untuk menggerakkan sekelompok orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama, dengan mendorong atau memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara tidak memaksa. Kepemimpinan tersebut memiliki beberapa fenomena. Yang pertama, suatu kekuatan mengalir secara otomatis dan mungkin tidak disadari, dan dengan cara yang mungkin juga tidak diketahui, dan dirasakan antara pemimpin dengan para pengikutnya, supaya mau mengarahkan tenaganya secara teratur menuju sasaran yang telah disepakati bersama. Yang kedua, akan mewarnai serta diwarnai atau dipengaruhi oleh media, lingkungan, dan iklim organisasi.
senantiasa bergerak dinamis, aktif, agresif, serta sewaktu-waktu bisa saja berubah-ubah derajatnya, intensitasnya, dan keleluasaannya, bersifat dinamis atau tidak henti berkarya, bergerak, berinisiatif, dan berpikir. Yang keempat, pada hakikatnya, bekerja menuntut prinsip, alat, dan metode yang pasti dan tetap. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan teori kepemimpinan pada saat ini. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan tinjauan atau perspektif mengenai kepemimpinan yang dipandang dari sudut tertentu. Pendekatan yang dimaksud adalah: yang pertama, pendekatan sifat atau trait approach. Pendekatan ini melihat kepemimpinan sebagai kondisi yang terjadi dikarenakan faktor keturunan. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan itu tidak bisa dilatih tetapi merupakan bakat dari keturunan, sehingga pendekatan ini mengasumsikan bahwa yang layak jadi pemimpin adalah mereka yang berasal dari keturunan pemimpin juga. Namun demikian, pendekatan ini melihat ada karakteristik yang dapat dilihat pada diri seseorang yang mempunyai bakat sebagai pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini mencoba melihat kepemimpinan sebagai suatu perilaku yang bisa diamati dan dipelajari, sehingga kepemimpinan bukan suatu hal yang disebabkan oleh faktor keturunan semata, tetapi lebih pada suatu pendidikan. Pada ahli kepemimpinan, perilaku berusaha untuk melihat perilaku kepemimpinan seperti apa yang dapat mempengaruhi perilaku bawahan atau staf supaya mereka memiliki produktivitas kepuasan yang tinggi. Yang ketiga, ada pendekatan situasi atau contingency approach. Pendekatan situasi adalah suatu pendekatan yang memiliki efektivitas seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak didasarkan pada suatu perilaku yang tetap, tetapi lebih pada perilaku situasional. Yang keempat, ada pendekatan yang baru kepemimpinan atau heroic model. Pendekatan ini lebih melihat kepemimpinan sebagai upaya untuk mengelola berbagai makna dari suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pendekatan dispersed leadership. Pendekatan ini melihat kepemimpinan sebagai aktivitas yang tersebar, bukan terpusat, dalam suatu keformalan yang dibuat oleh pemimpin. Kepemimpinan lebih tepat sebagai suatu yang tersebar di dalam organisasi daripada suatu model heroik. Principal leadership. Kepemimpinan akan ada dimanapun dan kapanpun selama organisasi berdiri. Demikian halnya dengan kepemimpinan pendidikan, itu akan selalu ada selama lembaga pendidikan tetap eksis. Tentu saja model dan perilaku kepemimpinan di suatu lembaga akan bervariatif sesuai dengan konteks organisasi. Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang dimiliki oleh kelompok secara bersama dan mencerminkan kekhasan organisasi tersebut. Para ahli sosiologi menjelaskan budaya sebagai norma-norma, nilai-nilai kepercayaan, atau simbol-simbol. Dalam kajian organisasi, budaya sering dimaknai sebagai makna bersama mengenai berbagai hal yang dihadapi dalam pemecahan masalah kehidupan organisasi. Stephen P. Robin tahun 2002 mengemukakan budaya organisasi sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Definisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi secara pokok dirincikan oleh adanya asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok manakala menghadapi berbagai masalah integrasi internal dan penyesuaian eksternal yang dianggap valid karena diberitahukan kepada anggota baru, sehingga mereka memiliki persepsi, pemikiran, dan perasaan yang tepat dengan berbagai masalah-masalah organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi. Ada 6 unsur budaya yang menjadi bahan kajian para peneliti budaya organisasi, yaitu nilai kepercayaan, kerja, ritual, upacara-upacara, dan objek-objek budaya. Nilai dan kepercayaan merupakan perekat yang akan mengikat para anggota serta keseluruhan
Nilai dan kepercayaan merupakan perekat yang akan mengikat para anggota secara keseluruhan. Nilai dalam organisasi akan menjelaskan prinsip organisasi mengenai sesuatu. Nilai-nilai tersebut dikenal oleh semua anggota organisasi. Kerja mencakup percobaan sesuatu, pengambilan risiko, penciptaan sesuatu, penemuan sesuatu, dan proses berpikir. Ritual dan upacara-upacara ditata secara sistematik dan diprogramkan secara rutin dalam suatu budaya. Pembentukan budaya organisasi. Pembentukan budaya organisasi merupakan istilah yang perlu direnungkan kembali terkait dengan makna yang tersirat dalam konteks suatu budaya. Apabila kita melihat dan menganalisis latar belakang munculnya budaya di suatu organisasi, budaya berasal dari pikiran, asumsi, atau kebiasaan seseorang kemudian ditularkan kepada anggota organisasi lainnya, dan lama-kelamaan menjadi perilaku atau kebiasaan bersama. Maka hal tersebut lebih tepat disebut sebagai upaya pemberdayaan. Pembudayaan. Namun demikian, berbagai referensi saat ini menunjukkan istilah pembentukan budaya muncul dengan makna suatu proses terwujudnya suatu budaya pada suatu organisasi. Dengan demikian, pada mulanya budaya organisasi adalah hanya dimiliki oleh pendiri organisasi yang kemudian ditularkan kepada semua personil organisasi. Robin pada tahun 1990 mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat terbentuk melalui 3 cara. Yang pertama, seleksi. Sejak awal sudah ada penekanan bahwa hanya pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria yang dapat diterima di suatu organisasi. Yang kedua, sosialisasi. Penanaman norma-norma yang ditetapkan organisasi dapat dilakukan dengan cara membicarakan dalam rapat-rapat, penemuan-penemuan lain, atau bahkan dengan alat atau media khusus. Manajemen puncak. Pimpinan menjadi penorong kuat bagi tumbuhnya perilaku bawahan. Pemimpin mesti menetapkan norma-norma perilaku yang diikuti bawahannya. Di samping itu, apa yang dilakukan atasan dalam diobservasi dan dinilai oleh bawahan. Sekian pemaparan materi mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.